Kita juga mau minta komentar dari tokoh masyarakat yang telah hadir bersama kita ya, Ibu dan Bapak ya. Kita mau dengarkan juga pendapat ataupun mungkin pertanyaan terkait dengan keamanan dan ketertiban masyarakat di tengah pandemi COVID-19 yang kali ini di tahun 2022 diperbolehkan untuk mudik ya. Silahkan Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan langsung tunjuk tangan dan nanti pertanyaannya diajukan untuk Pak Kuatli ataupun Bu Retno. Silahkan tunjuk tangan kemudian berdiri ya. Monggo silahkan Bapak. Oke, boleh mohon untuk berdiri Pak agar terlihat di kamera. Oke, boleh diperkenalkan terlebih dahulu dengan Bapak siapa dan dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Wid Hartono dari Kelurahan Jedis, Kecamatan Sukoharjo. Alhamdulillah di kampung kami, Kampung Madirejo, itu sudah berjalan sejak awal pandemi, itu Siskamling. Ya dulu pas awal masih Kapolres, Bapak Bambang Yuko masih itu pernah berkunjung ke tempat kami. Kemudian walaupun Mas sudah ada Siskamling, ternyata yo cik kehilangan ya. Cik anak sing kehilangan. Ya burung hilang, sepeda ondel hilang. Jadi yang enteng-enteng Bu, tapi kalau motor, mobil kayak enggak. Jadi masih diikat gitu ya. Kemudian terkait dengan keamanan ini, ya informasi yang kita dengar tentang satu orang melawan begal itu kemudian mengalahkan, nah itu apakah masuk main hakim sendiri? Karena beritanya ditangkap kan gitu. Nah ketika kita Siskamling ini juga kita kasih tahu tidak boleh main hakim sendiri, tidak boleh bawa senjata tajam, tidak boleh bawa pentungan. Jadi hanya bawa senter. Nah ini ketika ada maling ini kami harus bagaimana gitu loh. Apa gur meneng wae? Nah. Padahal biasanya maling dan sejenisnya itu bawa senjata tajam kan gitu loh. Padahal kita juga harus aman. Kami juga di rescue dulu harus aman dulu sebelum menolong korban gitu. Nah ini ketika mau melawan maling atau menangkap maling ya harusnya kita juga aman dulu. Jangan sampai kita yang terluka malahan gitu. Jadi batasannya bagaimana? Intinya di situ. Malah jadi nanti jadi tersangka gitu. Repot. Kemudian terkait dengan kehilangan yang di masjid ya, itu di tempat kakak saya di Ngutar itu, masjid tempat kakak saya jamaah di sana itu hilang viral, tapi nggak tahu ketemunya kapan. Nah, intinya adalah kalau ada barang hilang dilaporkan ke polisi, harusnya ketika ketemu ya diinformasinya ke masyarakat. Bisa dipahami Bu ya? Jadi ada informasi nih, ini ada yang kehilangan, lapor ke polisi. Setelah itu ketemu, diinformasikan lebih luas supaya apa? Masyarakat lebih merasa aman dan lebih percaya kepada polisi. Karena apa? Oh ternyata polisi oke nih, bisa menemukan barang yang hilang yang kita laporkan kemarin. Gitu. Jadi ada informasi kan saya juga sudah download aplikasi Joko Wargo sudah, tapi belum pernah ngeklik panic button ya. Karena takut saya nanti didatengin ya Pak ya. Mau nyoba nggak berani gitu. Ya. Nah, itu. Jadi mungkin aplikasi-aplikasi saja apa saja yang bisa kita akses, download itu. Karena saya yakin di sini ada yang sudah download Joko Wargo Pak. Ya kayaknya belum kan? Itu. Berarti kan informasinya masih belum meluas. Apalagi informasi tadi tentang menjaga keamanan kenyamanan kami, yaitu dengan informasi ditemukannya pencuri, ditangkapnya pencuri, dikembalikannya barang yang hilang, apalagi tanpa harus menebus dengan uang. Yes. Ini kayaknya rahasia umum ya. Mohon maaf. Itu Pak, terima kasih dari saya.
Mohon maaf dengan Pak siapa tadi Pak? Oh, Wid Hartono. Wid Hartono. Wid Hartono. Iya. Wid Hartono. Baik, terima kasih Pak Wid sama-sama. Hartono. Pertanyaannya beranak pinak ya Bu Retno ya. Tambah penjelasan. Oke, kita mulai dari yang pertama. Tadi sudah ada siskambling di wilayah desa dari Pak Wid Hartono, tapi masih ada yang kecolongan seperti burung ataupun sepeda ontel, malah yang berat-berat itu nggak dibawa ya, kayak mobil dan motor nggak dibawa ya Bapak ya, karena berat mungkin bulan puasa ya. Oke, kemudian ini terkait dengan kalau nanti ketemu sama pencuri, batasannya kita boleh melawan sejauh apa sih Bu? Itu dulu mungkin boleh dijawab Bu Retno. Ya, terima kasih Pak. Jadi tadi tentang yang masih kecolongan ya Pak ya. Jadi memang semuanya itu ada niat, ada kesempatan. Makanya jadi mungkin ke warga masyarakat juga dihimbau ya. Jadi mereka juga terhadap rumah seperti tadi ya, kendaraannya jangan kita beri kesempatan ya. Jadi memang pencuri-pencuri itu dia kan cari kesempatan. Nah, jadi dia jangan sampai dia akhirnya timbul niat. Nah, untuk itu tetap dihimbau kepada warganya yang memang itu rumah, kalau ada sepeda ya jangan kita taruh di pinggir. Kadang saya lihat juga di pinggir jalan itu masih ada cantel kunci di sawah, masih dicantel, bapaknya jalan ke garap sawahnya itu di pinggir jalan. Nah, itu bagi pencuri-pencuri dia sambil lewat, nah karena ada kesempatan, nah tinggal dia ada niat ya. Untuk itu tetap kepada warganya, Bapak udah bagus, siskamblingnya sudah diaktifkan. Nah, untuk itu dihimbau mungkin nanti dari perangkat-perangkat di RT tersebut selalu diingatkan kepada masyarakat. Baik itu memang ya yang biasanya mudah-mudah digondol itu kayak sepeda, kayak burung ya Pak. Saya juga pernah juga rumah saya soalnya kayak gitu. Padahal tapi itu saya di Semarang waktu itu ya. Memang keteledoran saya, rumah saya tidak burung saya taruh di depan, tidak saya kunci. Nah, memang kita apalagi di kota-kota yang ramai, untuk itu tetap kepada masyarakatnya selalu diingatkan. Itulah gunanya mungkin kan di RT itu ada PKK, ada kegiatan PKK, kemudian juga mungkin Pak RT selalu diingatkan Pak RT kepada warganya. Kemudian pas kalau ketangkep ya Pak maling seperti itu ya. Nah, jangan sampai nanti kita gara-gara maling ini malah nanti kitanya ya berhadapan dengan hukum. Ya silakan, dan saya rasa para babin-babin saya itu dengan masyarakat, dengan tokoh-tokohnya sudah sangat dekat ya. Ya kalau memang itu ya diamankan Pak, diamankan. Ya kemudian kalau itu dekat segera dibawa atau hubungin. Saya rasa babin, karena saya pernah jadi Kapolsek dan Babin Kamtipmas itu para babin itu dekat. Jadi kalau ada apa-apa mereka kontak cepat dengan Babin Kamtipmas. Segera bawa, jangan sampai ada permasalahan seperti itu nanti kita yang ikut-ikut kena seperti itu. Tetap itu sudah bagus. Pokoknya Bapak ada itu siskambling, ada kejadian kayak gitu, Bapak amankan dalam arti jangan sampai dia lari. Ya mungkin Bapak bagaimana dia tidak melawan seperti itu ya. Nah, kemudian cepat hubungin. Jangan sampai juga kita yang kena jadi mereka ya. Saya rasa Bapak-bapak di sini kan juga kalau banyak kalau itu ketangkep ya. Jadi ya jangan sampai juga mencederai diri kita sendiri seperti itu. Karena tadi cuma bawa senter ya Bu ya. Gak ada ya, alat perlawanan iya. seperti itu ya. Nah, seperti itu. Iya, kemudian pertanyaan lain ya Bu, ketika barang hilang kemudian viral. Nah ini sudah ditemukan tapi mungkin polisi belum menyerahkan lagi kepada pemiliknya. Seperti apa sebetulnya mekanismenya Bu Retno? Jadi seperti begini, kalau untuk kendaraan, kalau memang itu dilaporkan, sudah masuk dibuatkan laporan polisi, itu kalau memang sudah ditindaklanjuti, itu nanti ada SP2, ada surat pemberitahuan Pak. Jadi kalau perkembangan kasusnya nanti diinfokan sama penyidik. Itu akan sampai sejauh mana perkara ini itu nanti ada. Kalau memang itu sudah dilaporkan ya Pak ya, dilaporkan secara resmi, itu nanti itu karena hak pada si pelapor, itu nanti akan disampaikan. Dan untuk seperti kemarin, seperti mungkin Bapak bisa lihat di medsos, Pak Kapolres memberikan di-share itu berapa kendaraan
kendaraan mungkin pada saat razia kan memang perintah dari Bapak Kapolda ya upaya untuk menciptakan situasi kondusif, sering dilakukan razia, ternyata diamankan beberapa kendaraan ya motor. Nah karena si pengendara ini tidak bisa menunjukkan surat-surat. Nah disuruh kembali pulang, suruh mengambil surat-surat kendaraan tapi tidak kembali. Nah ini disinyalir mungkin kendaraan yang tidak jelas. Nah untuk itu kemarin tuh banyak di Satlantas juga diinfokan lewat medsos. Siapa yang masyarakat yang ini silahkan ke Satlantas Polres ya dengan membawa bukti-bukti karena banyak kan sayang gitu ya. Karena itu pada saat razia tidak menunjukkan surat-surat itu seperti itu. Nah ya jadi kalau dari kepolisian sendiri kalau memang dia itu sudah dilaporkan secara resmi itu nanti akan dari penyidik itu pasti nanti akan memberikan informasi perkembangan. Dan kalau dari giat-giat razia itu disosialisasikan lewat medsos disampaikan seperti itu. Demikian Pak. Oke, nah ada aplikasi Bu yang bisa diakses warga? Ada kemarin, ini saat ini nanti juga akan ada Jogowargo ya Pak ya. Nah masyarakat tapi itu kayak maksudnya sudah banyak yang belum tahu apa Jogowargo itu ya. Sampai ke Babin Kamtipmas itu waktu itu mensosialisasikan. Kemudian juga nanti ada BOS versi 2 ya, jadi itu para babin-babin juga untuk giat-giat nanti ke depannya juga akan ini kan kepada masyarakat. Oke, disosialisasikan lebih lanjut lagi ya Ibu ya, baik.